Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumal Kumala. Hari ini Mbak Ica mau masak rebung ya teman-teman. Di sini udah ada disiapkan. Di sini ada rebung yang udah Mbak Ica rebus, dan di sini ada kacang panjang yang udah Mbak Ica potong-potong. Di sini ada kaki ayam yang udah Mbak Ica bersihkan, dan di sini ada bumbu-bumbu yang udah Mbak Ica siapkan. Di sini ada bawang putih, bawang bombay, cabai hijau, cabai merah besar dan merah kecil, halia, daun salam, serai. Di sini ada kunyit dan di sini ada ketumbar. Ini saja teman-teman. Terlupa Mbak Ica harusnya tadi dikasih kemiri di sini ya, tapi nggak apa-apa, nyusul nanti, hehehe. Dan ini di sini Mbak Ica mau ambil kemiri teman-teman, tadi lupa mau letakkan sekali kemiri. Lanjut Mbak Ica mau tumbuk semua bahan-bahan, mau Mbak Ica tumbuk seperti jahe, tumbar, bawang putih itu ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica ulek juga bawang bombay serta bawang putih ya teman-teman. Lanjut cabai merah serta cabai hijaunya juga ditumbuk ya teman-teman. Nah ini sudah lembut ya teman-teman, seperti ini saja. Nah ini Mbak Ica panaskan minyak. Setelah itu Mbak Ica mau tumis dulu bumbunya ya, yang udah Mbak Ica tumbuk tadi. Mbak Ica tumis semuanya sampai harum ya, nanti sampai harum. Lanjut Mbak Ica kasih serai, daun salam, kunyit serta ketumbar. Lepas itu Mbak Ica letakkan cabai, serbuk cabai ya, biar tambah cantik. Dan di sini ada kari, bumbu kari juga sedikit saja. Oke teman-teman, ini udah wangi, harum. Selepas itu Mbak Ica masukkan kaki ayamnya ya. Lalu Mbak Ica masukkan air sedikit, air bumbu tadi ya sayang. Mbak Ica kasih air, ini tunggu agak layu-layu dikit gitu ya. Setelah kakinya agak masak gitu ya teman-teman, Mbak Ica masukkan rebung juga ini. Setelah itu kita aduk-aduk ya, biar sepati bumbunya. Setelah itu lanjut Mbak Ica masukkan kacang panjangnya ya. Ini tadinya rebungnya sedikit ya teman-teman, jadi banyak. Dan jangan lupa dikasih bumbu ya, dikasih garam, gula seperti biasa ya teman-teman. Bumbunya Ajinomoto, nggak ada lain, seperti ini saja. Kaldu bubuk, dan jangan lupa digaul lagi ya supaya tercampur rata bumbu-bumbunya. Ini wangi sangat ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica kasih santan ya. Di sini Mbak Ica pakai santan sasa ya teman-teman. Kita masukkan santannya. 2 paket ya teman-teman, biar agak enak. Kalau kental kan sedap ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk terus, jangan sampai santannya pecah ya. Jadi sampai mendidih baru kita diamkan ya. Kalau belum
mendidih, jangan sampai kita tangannya berhenti gitu ya. Nah ini teman-teman, sayur rebung kacang kaki ayamnya ini sangat wangi ya teman, bumbunya enak kayaknya, sedap. Nah ini teman-teman udah mateng, udah siap disajikan dan siap disantap. Menu pertamanya ya udah mateng ya teman-teman. Enak jos gandos, monyos. Lanjut menu yang kedua ya teman-teman, Mbak Ica udah siapkan ati ayam yang udah Mbak Ica rebus. Ini atinya mantul-mantul ya teman-teman, mantul-mantul. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan bumbunya. Di sini cuman ada cabai hijau, cabai merah, bawang putih, bawang bombay, tomato dan juga cabai giling ya. Lanjut Mbak Ica mau tumbuk bumbu yang udah disiapkan tadi. Di sini ada cabai ya, Mbak Ica tumbuk dulu biar agak lembut gitu ya teman-teman. Dan ini udah agak lembut cabenya, jadi lanjut Mbak Ica masukkan bawang putih serta bawang bombaynya ya, lanjut ditumbuk lagi ya. Nah ini teman-teman, cabenya juga udah lembut, udah bisa ditumis ya. Ini Mbak Ica udah siapkan minyak, lalu Mbak Ica mau goreng atinya. Digoreng dulu ya atinya biar nggak amis gitu ya teman-teman, dan apinya itu kecil saja, jangan terlalu besar takut jedor-jedor. Setelah itu Mbak Ica tutup, dan ini Mbak Ica mau buka lagi ya. Mbak Ica balik-balik dulu atinya, udah setengah matang ya, tinggal setengahnya. Jadi Mbak Ica tutup itu takut jedor-jedor, tadi udah melicak-melicak gitu minyaknya, jadi Mbak Ica takut kejedoran. Biasalah, penakut juga ya. Oke teman-teman, setelah itu Mbak Ica tutup lagi sampai matang. Nah teman-teman, ini apinya udah matang, udah bisa diangkat ya teman-teman. Angkat dulu, Mbak Ica mau tiriskan dulu. Lanjut Mbak Ica tumiskan bumbunya yang udah diulek tadi ya teman-teman. Kita tumis dulu sampai harum, dan Mbak Ica tambahkan tadi tomato yang udah Mbak Ica potong juga ya. Dan di sini Mbak Ica tambahkan cabai biar agak cantik dan pedas. Dan setelah harum, Mbak Ica mau letakkan air sedikit, kita aduk-aduk lagi ya. Mbak Ica tambahkan garam, gula, ajinomoto, dan juga kaldu bubuk. Setelah itu kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan atinya ya teman-teman. Jangan lupa dicek rasa, sedap wangi ya teman-teman. Nah ini atinya, sambal atinya udah mateng, udah bisa disajikan dan bisa disantap. Mudah kan teman-teman, sekejap saja masaknya, udah cepet. Makan dengan nasi anget-anget, enak direk. Selamat mencoba. Nah
masaknya udah mateng. Lanjut masak menu yang ketiga ya teman-teman. Di sini Mbak Ica mau masak capcay, sayur capcay. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan semua bumbu serta sayurannya. Di sini ada sawi lobor, sawi sesin, dan juga wortel ataupun carrot. Dan di sini toppingnya Mbak Ica pakai bakso dan juga ayam yang udah Mbak Ica potong-potong gitu ya. Dan di sini ada tepung kanji ya. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kemiri, jahe, dan di sini ada merica bubuk ya teman-teman, supaya tambah enak. Dan ini saja ya teman-teman, nanti ada kekurangannya, ketambahannya Mbak Ica letakkan lagi. Mbak Ica mau tumbuk dulu. Dan di sini Mbak Ica mau tumbuk kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, tumbuk-tumbuk gitu ya teman-teman, sampai halus. Tapi Mbak Ica kurang suka kalau bumbu itu terlalu halus, jadi agak pecah-pecah gitu aja ya teman-teman. Dan di sini Mbak Ica udah panaskan minyak, mau Mbak Ica tumis-tumis bumbu yang udah Mbak Ica tumbuk lagi. Mbak Ica tumis-tumis sampai harum dan wangi ya teman-teman. Ini simple saja masaknya. Di sini tambahkan lada ya. Ini kayak bumbu sup loh, jahe, bawang putih, bawang merah, sama merica. Cuman Mbak Ica pakai merica bubuk ya teman-teman. Tumis-tumis sampai harum dan wangi. Ini udah wangi. Lanjut Mbak Ica masukkan ayam yang udah Mbak Ica potong-potong tadi ya. Setelah itu Mbak Ica masukkan baksonya, gaul-gaul lagi ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica masukkan wortel. Ini Mbak Ica godol biar agak matang sedikit ya wortelnya. Setelah itu Mbak Ica masukkan air supaya agak lembut matang semuanya ya, bakso, ayam, serta wortelnya. Oke teman-teman, lanjut Mbak Ica memasukkan sayur mayurnya. Di sini ada selobor, sawi selobor ya, sesin gitu ya, apa ya cakapnya Mbak Ica, tepatnya biar Mbak Ica saus apa namanya, sawi selobor, dan ini sawi sesin. Kalau tempat Mbak Ica bilang ini sawi sesin ya. Kita campur-campur sampai matang gitu ya teman-teman. Wanginya lada mah. Dan tidak lupa seperti biasa dikasih garam, bumbunya seperti biasa ya, gula, ajinomoto, dan juga kaldu bubuk ya. Kita gaul-gaul, jangan lupa nanti dicek rasa, kalau kurang kita tambahkan lagi bumbunya. Nah ini sudah seperti ini, nanti kita baru letakkan tepungnya. Setelah itu Mbak Ica masukkan tepung jagungnya ya, bukan kanji, tepung jagung. Mbak Ica lupa tadi ya, biar agak kental-kental gitu ya teman, kalau ini supaya agak kental gitu. Harumnya ya Allah teman-teman, enak. Mungkin kalau tempat teman-teman bukit capcaynya nggak sama seperti tempat Mbak Ica. Ini rasanya sudah oke ya teman-teman, udah matang, udah bisa disajikan. Enak makan dengan nasi panas-panas dan telur goreng. Enak, sedap. Nah ini capcaynya udah mateng, udah siap disajikan dan siap disantap. Sarangheong, mantap bro. Oke teman-teman, dan menu yang keempat mau Mbak Ica buat bergedel, apa sih caranya, bergedel kentang ya teman-teman. Di sini Mbak Ica udah kupas kentang. Di sini Mbak Ica udah siapkan telur, bawang putih, bawang bombay, daun seledri, dan juga kaldu apa namanya, merica bubuk ya, merica bubuk.
Lanjut mau Mbak Ica potong-potong dulu kentangnya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini menurut selera aja, sebab kentangnya nanti mau Mbak Ica goreng, ada yang kotak-kotak, boleh juga yang seperti ini ya, menurut selera aja masaknya. Ini sangat mudah dan cepat ya teman-teman. Ini bisa buat lauk makan dan juga bisa buat cemilan gitu ya teman-teman. Ini kesukaan Mbak Ica, kentang goreng. Nah, lanjut Mbak Ica mau potong-potong daun seledrinya, dan Mbak Ica sudah siapkan minyak juga buat goreng kentangnya. Dan ini minyaknya udah panas, mau Mbak Ica goreng dulu kentangnya ya teman-teman. Kentangnya udah Mbak Ica goreng. Setelah goreng nanti Mbak Ica mau tumbuk juga ya teman-teman. Sambil menunggu kentang, Mbak Ica mau tumbuk bumbunya dulu ya teman-teman. Nah, ini Mbak Ica mau tumbuk bawang bombay serta bawang putihnya ya. Nah, ini teman-teman, kentangnya udah bisa dibalik ya, udah kuning, jadi Mbak Ica balik-balik dulu biar nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini kentangnya udah matang ya teman-teman, udah bisa diangkat dan dia juga udah empuk, udah warnanya kuning, sangat cantik ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica goreng lagi yang setengahnya, karena Mbak Ica tadi nggak digoreng semua, minyaknya nggak cukup, jadi Mbak Ica goreng 2 kali. Jangan lupa diaduk-aduk juga ya. Dan ini Mbak Ica balik ya kentangnya biar nggak gosong. Dan ini juga kentangnya udah matang ya teman-teman. Mbak Ica mau letakkan ke dalam mangkuk dan lanjut Mbak Ica angkat yang masih di dalam kuali. Setelah itu Mbak Ica mau tumbuk. Lanjut Mbak Ica tumbuk bawang yang tadi belum terselesaikan, sebab takut tadi kentangnya kosong ya, jadi Mbak Ica diamkan dulu. Nah, ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica mau tumbuk kentangnya dengan alat seadanya ya teman-teman. Jadi Mbak Ica pakai alat yang buat numbuk cabai ya, ataupun cili. Enggak apa-apa, seadanya yang ada di dapur Mbak Ica ya, nggak apa-apa deh. Kita lembutkan dulu kentang yang tadi udah kita goreng. Nah teman-teman, ini udah halus ya, seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita masukkan bumbu yang udah Mbak Ica tumbuk tadi, bawang putih, bawang bombaynya ya. Mbak Ica masukkan ke dalam kentang yang Mbak Ica udah goreng dan Mbak Ica udah tumbuk ya. Lalu Mbak Ica mau letakkan garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, Ajinomoto secukupnya, dan juga lada bubuk. Ini penambah rasa biar tambah sedap ya teman-teman. Kita gaul-gaul, setelah itu kita tumbuk sikit-sikit gitu ya, supaya kecampur rata dengan bumbunya. Nah, ini udah kecampur rata bumbunya ya. Lanjut Mbak Ica letakkan daun seledri yang udah Mbak Ica potong-potong halus gitu ya teman-teman. Nah, kita campur lagi lah, pakai sudu aja lah ya teman-teman. Seperti ini kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Apabila banyak kekurangan kesalahan membuat videonya, Mbak Ica minta maaf ya,
karena Mbak Eja lagi belajaran masak gitu ya, harap dimaklum. Nah teman-teman, ini udah jadi kurang lebihnya seperti ini. Karena sama sendok kurang mantap, jadi Mbak Eja pakai tangan ya, tapi Mbak Eja udah cuci tangan tadi, mulai membentuk. Kalau pakai sendok kan nggak bisa ya teman-teman, jadi harus pakai tangan. Kurang lebihnya Mbak Eja buat bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi Mbak Eja bentuk semuanya. Ini opsional aja ya teman-teman, bisa dibentuk seperti apa aja, menurut selera masing-masing ya teman-teman. Mbak Eja buatnya seperti ini saja gitu ya, yang mudah cepet gitu. Nah ini udah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut Mbak Eja mau pecahkan telur, buat olesan ya. Mbak Eja kasih garam sedikit saja, kurang lebih seperti ini. Nah ini teman-teman, Mbak Eja udah panaskan minyak, dan Mbak Eja udah siapkan kocokan telur, dan Mbak Eja mau letakkan kentangnya ke dalam telur, lalu kita campur-campur kurang lebih seperti ini ya, pletot-pletot ngomongnya teman-teman, sorry. Lanjut Mbak Eja goreng seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Kita goreng semuanya, tengoklah minyaknya macam-macam, nanti kayaknya ini cukup ya buat goreng semuanya, sebab cuman sedikit saja. Nah ini teman-teman, Mbak Eja mau balik, udah kuning ya. Cantiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini nggak bisa dibolak-balik ya, takut hancur, jadi harus satu persatu dengan penuh kesabaran gitu ya teman-teman. Wanginya telur sangat sedap nih wanginya, rek. Nah teman-teman, ini Mbak Eja mau ambil satu persatu yang udah matang ya teman-teman, karena takutnya nanti kegesengan gitu ya. Yang mana yang udah matang Mbak Eja ambil dulu satu persatu ya teman-teman. Ini wanginya itu udah kepengen makan ya teman-teman, udah lapar perutnya. Hehe. Ini kentangnya udah matang, siap disajikan dan siap disantap. Enak rek. Dan menu yang terakhir, menu yang kelima, Mbak Eja kebetulan habis dari minta daun ubi di tempat Kak Dewi. Jadi Mbak Eja menyempatkan waktu untuk masak daun ubi, pucuk ubi ya. Mau Mbak Eja masak santan. Sebelumnya mau Mbak Eja petik-petik dulu, dicari yang mana yang tua ataupun yang muda. Kebetulan ini daun ubinya sangat cantik. Kayaknya itu semuanya ini kayaknya muda semua ya teman-teman, karena baru hujan di sini, setelah hujan jadi tumbuhnya sangat bagus-bagus ya teman-teman. Masak daun ubi jadi mengingatkan Mbak Eja kalau di kampung ya, enak apalagi kalau direbus sambal belacan, goreng ikan asin, enak mantap rek. Selamat menonton. Lanjut setelah siap memetik-metik, nah lanjut Mbak Eja cuci supaya bersih dan hilang kuman-kumannya dari pokok-pokok ya teman-teman. Ini Mbak Eja cuci 3-4 kali ya, biarin bersih semua dan bersih juga dari getah-getahnya gitu. Setelah itu Mbak Eja mau rebus ubinya.
Dan Mbak Ica udah siapkan air yang sudah mendidih, lalu Mbak Ica rebus daun ubinya ya. Ini harus pakai air yang betul-betul sudah mendidih ya teman-teman, supaya cepat gitu. Dan juga hijau, dan tadi Mbak Ica udah masukkan minyak juga dan juga garam. Jangan lupa dibalik ya. Dan ini Mbak Ica udah tumbuk bumbu ya, bumbu komplit ya, bawang putih, bawang merah, jahe, cabai, lengkuas, ketumbar, kunyit gitu ya. Nah ini teman-teman, Mbak Ica udah matang daun ubinya, mau Mbak Ica cuci lagi biar bersih ya. Udah dicuci banyak kali tapi tetap Mbak Ica cuci lagi biar lagi tambah bersih, biar enggak pahit ya teman-teman. Dan ini Mbak Ica peres-peres gitu biar enggak hilang airnya. Setelah itu Mbak Ica iris-iris kecil-kecil ya. Kalau orang Medan ditumbuk ya, kalau tempat orang Lampung itu cuma dipotong-potong gini saja ya teman-teman. Jadi enggak terlalu panjang, enggak terlalu lembut, jadi kayak gini aja lah, menurut selera gitu aja ya, dipotong-potong gini aja lah, biar enggak nyangkut-nyangkut kalau kepanjangan dalam gigi. Ini Mbak Ica udah panaskan minyak, Mbak Ica masukkan serai dan juga bumbu yang udah Mbak Ica tunggu, Mbak Ica masukkan sekali. Ini pokoknya bumbu komplit ya teman-teman. Mbak Ica tadi enggak sampai kasih tunjuk apa-apa aja bumbunya gitu ya, seperti biasa bumbu santan lah ya teman-teman. Tambahkan, Mbak Ica mau tambahkan serbuk cabai. Kita masak sampai harum dan wangi. Setelah itu Mbak Ica mau masukkan ketumbar, kunyit, gaul-gaul lagi ya teman-teman biar nggak gosong. Dan setelah itu Mbak Ica masukkan air ya, kita gaul lagi. Nah udah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan daun ubinya ya, yang udah Mbak Ica potong-potong tadi. Nah jadinya banyak ya teman-teman, padahal tadi sedikit. Kalau disantan jadi kelihatannya banyak satu kuali. Selepas itu seperti biasa masukkan garam secukupnya, gula secukupnya, Ajinomoto secukupnya, kaldu bubuk secukupnya. Lalu kita gaul supaya tercampur rata, dan jangan lupa nanti dicek rasa. Setelah itu Mbak Ica mau masukkan santan kelapa, tapi hari ini Mbak Ica pakai kelapa bubuk ya teman-teman, karena Mbak Ica tadi nggak sempat keluar beli santan, jadi pakai yang ada aja, pakai santan serbuk gitu ya, kayak bubuk itu dua, biarin enak mantep. Jangan lupa diaduk-aduk, jangan, biar supaya tidak pecah santannya, kita aduk-aduk terus ya.
Nah teman-teman, ini udah mateng ya, rasanya pun sudah oke. Ini udah mateng, Mbak Ica masukkan ke dalam panci ya teman-teman, supaya enggak terlalu besar tempatnya, jadi enak. Udah mateng ya. Ini daun ubinya udah matang, udah siap disantap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.